I got so much motherfucking design on right now. Yang pertama ada tantangan agribisnis. 1. Teknologi dan inovasi. Penerapan teknologi dan inovasi dalam agribisnis perikanan dapat meningkatkan efisien produksi, pengolahan, dan pemasaran. Namun, aksesibilitas, biaya, dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi tersebut adalah tantangan yang perlu diatasi. Yang kedua, ada keterbatasan kapasitas dan pengetahuan. Kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dalam pengolahan perikanan, budidaya ikan, dan pemasaran produk perikanan merupakan tantangan bagi pelaku agribisnis perikanan. Diperlukan pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk mengatasi tantangan ini. Yang ketiga, ada keuangan dan permodalan. Agribisnis perikanan membutuhkan investasi dalam infrastruktur, peralatan, dan modal kerja. Tantangan dalam mendapatkan akses ke sumber pendanaan dan memperoleh pinjaman yang terjangkau adalah hal yang umum dalam bisnis perikanan. Selanjutnya ada pemasaran dan distribusi. Mencapai pasar yang tepat, menjaga kualitas produk, dan memenuhi persyaratan sanitasi dan keamanan pangan adalah tantangan dalam pemasaran dan distribusi produk perikanan. Masalah logistis, pemrosesan yang tepat, dan promosi produk juga perlu diperhatikan. Dan terakhir ada perubahan permintaan pasar. Permintaan pasar untuk produk perikanan dapat berubah karena perubahan pola konsumsi masyarakat, preferensi makanan, dan faktor-faktor lain seperti kesehatan dan keberlanjutan. Mengantisipasi perubahan ini dan menyelesaikan strategi bisnis secara tepat adalah tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya, peluang agribisnis. Peluang agribisnis dibagi menjadi dua, ada segi permintaan dan segi penawaran. Segi permintaan yang pertama ada dinamika pertumbuhan penduduk. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentu saja kebutuhan akan produk perikanan akan bertambah juga untuk memenuhi sumber protein yang menyebabkan permintaan meningkat sehingga terbukanya peluang agribisnis. Yang kedua ada pertumbuhan perkotaan. Semakin meningkat laju pertambahan jumlah populasi kawasan perkotaan, ketergantungan pasokan bahan pangan kepada kawasan pedesaan dan daerah pinggiran maupun dari aktivitas impor bakal cenderung menyulitkan kondisi perkotaan di masa depan. Maka membuka peluang agribisnis di perkotaan agar mengurangi rantai waktu transportasi bahan pangan. Dengan demikian, bahan pangan dapat lebih cepat sampai ke konsumen dalam kondisi yang jauh lebih segar. Yang ketiga ada industrialisasi. Suatu industri muncul karena mempergunakan hasil produksi budidaya atau usaha tani sebagai bahan bakunya, atau bisa juga suatu produk agroindustri digunakan untuk bahan baku industri lainnya. 4. Ada peningkatan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan konsumen, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang. Selanjutnya ada peningkatan kecerdasan atau pendidikan. Untuk mendukung usaha agribisnis perikanan diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dalam bidang agribisnis melalui pendidikan yang diikuti, perubahan lingkungan strategik dari sisi permintaan yang manakala diantisipasi dan diapresiasi secara tepat akan menjadi peluang usaha agribisnis yang menjanjikan nilai tambah. Selanjutnya, segi penawaran. Ada transportasi struktural perikanan tradisional menjadi perikanan dan pedesaan maju. Hal tersebut karena kemampuan ekonomi pedesaan yang semakin besar dan semakin terbuka sebagai hasil dari perubahan dan kemajuan. Yang kedua, ekonomi pedesaan sudah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi nasional. Berkat pengalaman dan pelajaran yang diraih dalam proses pembangunan dan modernisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan. Yang ketiga, adanya kelembagaan sistem agribisnis di pedesaan, yaitu perangkat yang menjadi penghantar masuknya iptek sarana, dana dan jasa, serta industri pengolahan hasil secara meluas di seluruh pedesaan. Alasan mengapa menjadi sistem unggulan. Yang pertama, agroindustri memiliki keterkaitan linkages yang besar baik ke hulu maupun ke hilir.
Produk-produk agroindustri, terutama agroindustri pengolahan, umumnya memiliki elastisitas permintaan akan pendapatan yang relatif tinggi atau elastis. Selanjutnya, kegiatan agroindustri umumnya bersifat resource-based industry. Kegiatan agroindustri umumnya menggunakan input yang renewable sehingga keberlangsungan. Agroindustri merupakan sektor yang telah dan akan terus memberikan sumbangan yang besar bagi ekspor non-migas. Agroindustri yang memiliki basis di pedesaan akan mengurangi kecenderungan perpindahan tenaga kerja yang berlebihan dari desa ke kota. Selanjutnya ada kaitan konsumsi pendapatan rumah tangga. Suatu industri dapat mendorong perkembangan industri lainnya melalui dua kaitan, yaitu kaitan input-output. Kaitan ini terdiri dari dua kaitan, yaitu kaitan input, kaitan ke belakang, dan kaitan output, kaitan ke depan. Kaitan ke belakang backward linkage adalah keterkaitan suatu sektor terhadap sektor-sektor lain yang menyumbang input. B. Kaitan ke depan forward linkage adalah keterkaitan suatu sektor yang menghasilkan output untuk digunakan sebagai input bagi sektor lain. Selanjutnya, kaitan konsumsi pendapatan rumah tangga. Konsumsi rumah tangga adalah seluruh pembelian barang akhir dan jasa oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan pendapatan yang siap dibelanjakan. B. Pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga. C. Semakin rendah pendapatan, maka semakin rendah konsumsi rumah tangga dan sebaliknya. Selanjutnya adalah kendala agribisnis perikanan. Yang pertama, peningkatan produksi dalam agribisnis perikanan. Peningkatan produksi ini dapat menyebabkan masalah surplus atau pendapatan produksi dalam hal perubahan harga dan pengelolaan sumber daya yang buruk. Yang kedua, ada perkembangan globalisasi perekonomian. Perkembangan globalisasi ekonomi ini memenuhi biaya dalam agribisnis perikanan. Yang ketiga, ada keterbatasan dalam ketersediaan sumber daya manusia. Rendahnya kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia akan menghambat sektor perikanan. Yang keempat, keterbatasan teknologi. Keterbatasan teknologi dapat menyebabkan agribisnis perikanan sulit untuk berkembang. Hal ini dapat terjadi karena ketertinggalan pemakaian teknologi. Selanjutnya ada infrastruktur dan kelembagaan. Yang keenam, ada kendala-kendala yang bersifat sosial, budaya, maupun politik. Selanjutnya ada strategi pembangunan agribisnis perikanan. Yang pertama, ada strategi agresif, meningkatkan kemampuan diri dan memperdayakan faktor-faktor yang mendukung pengembangan usaha perikanan. Yang kedua, ada strategi berbenah diri, meminimalkan kelemahan dari suatu bisnis perikanan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketiga, ada strategi diversifikasi, meningkatkan perekonomian perikanan melalui upaya penganeka-ragaman komoditas pada tingkat regional maupun nasional. Yang keempat, ada strategi defensif, mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Dan terakhir, ada kebijakan pembangunan agribisnis, penyediaan kredit, meningkatkan aktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. Yang kedua, memperbaiki teknologi kapal dan alat tangkap. Pengembangan agribisnis harus mampu meningkatkan aktivitas di daerah pedesaan. Ketiga, investasi sarana pelabuhan dan tempat pendaratan ikan diarahkan pada pengembangan mitra usaha antara skala besar dan skala kecil secara merata.